Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi. Wa inni lan sak temene ingsun iku ubayyinu mertelaaken sapa ingsun lakah maring sira ba'da alamatihi ing sebagiane pira-pira tandane mursyid ba'da alamatihi ing sebagiane pira-pira tandane mursyid atau asy-syaikh itu ala sabilil ijmali ing atase dalan global hatta la yadda'iya sehingga orang ngaku-ngaku sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji annahu ing sak temene kullu ahad iku mursyidun mursyid. Fadakuluh moko ngucap sapa ingsun man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah utawi mursyid iku man wong yu'ridu kang mingu sapa man an hubbid dunya saking demen dunya wa hubbil jahilan demen pangkat wa kana lan ono sapa man iku qad taba'a teman-teman manut sapa man li saksin maring wong suci basirin kang duweni peningal ati basirin kang duweni peningal ati tatasal saluh kang rantai-rantai apa mutaba'atuhu manutimman ila sayyidil mursalinah maring gustine pira-pira utusan sallallahu alaihi wasallam sallallahu mugi-mugi paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase sayyidil mursalin wa sallamah lan muga-muga paring salam sapa Allah ay alaihi tegese ing atase sayyidil mursalin. Wa kana lan ono sapa man iku muhsinan wong kang gawe bagus riyadhatan nafsihi ing riyadhah nafsune man atau ngelatih nafsune man bikil latil akli kelawan kidi emangan wal qaulih lan ucapan wan naumih lan turu wa kasrati sholawati wa kasrati sholawati lan ake pira-pira salat wa sadaqati lan sadaqah wan naumih lan turu wa saubih lan poso wa kana lan ono sapa man bi mutaba'atihi kelawan oleh manutim man zalika syaikh ing mengkono-mengkono syekh al-basirah kang duweni peningal ati iku ja'ilan kang dadekaken mahasinal akhlaki
ing pira-pira baguse pira-pira akhlak lahu kadwe man sirotan ing tindak lampah contone kasabri koyok sabar wassolati lan salat wasyukri lan syukur wattawakkuli lan tawakkul wal yakini lan yakin wal qanaati lan nerimo wa tumaninatin nafsih lan antenge ati wal hilmi lan aris wat tawadu ilan tawadu wal ilmi lan ilmu wasidqih lan jujur wal haya ilan isin wal wafa ilan nuhoni wal waqari lan wibawa gitu ya wal waqari lan wibawa wasukuni lan anteng wa ta'anni lan alon-alon wa amsaliha lan piro-piro sepadane as-sabri was-shalah ila akhiriha fahuwa maka utawi man idan ing dalem nalikane muttasifun bidzalik, artinya idzan ing dalam nalikane yu'ridu an hubbid dunya ila akhirih itu iku nurun cahaya min anwarin nabiyyi kang saking pira-pira cahayane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasluhu kang patut apa lil iktida'i maring den panut atau den ikuti lil iktida'i maring den ikuti sapa bihiman walakin wujudu mislihi lan tetapine utawi wujude sepadane man iku nadirun kang longko a'azzuh kang luweh longko minal kibriti tenimbang lerang al ahmari kang abang Bismillahirrahmanirrahim wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi ala sabilil ijmal. Kata tadi malam, syarat daripada syekh yang harus kita jadikan sebagai panutan untuk membimbing kita menuju kepada kebenaran yang layak dijadikan sebagai pengganti Rasulullah, yaitu ayyakuna aliman. Syaratnya harus memiliki ilmu yang mencukupi. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah, tetapi tidak setiap orang alim itu layak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak semuanya orang berilmu itu menjadi pewaris para nabi. Tak semuanya orang yang mahir atau mutabahar fil ulum, orang yang penuh dengan ilmu, bahkan diibaratkan ilmunya bagaikan lautan, itu tidak semuanya layak menduduki jabatan sebagai pengganti Rasulullah. Kita harus mengetahui siapakah orang alim yang layak menjadi mursyid, layak menjadi murabbi, yang pantas menggantikan Rasul. Tanda-tandanya kita harus tahu. Dan sekarang inilah Al-Imam Al-Ghazali akan menyebut nanti beberapa tanda dengan cara ijmal, yaitu dengan cara umum,
global, bukan secara rinci gitu Ki. Sehingga dengan adanya tanda-tanda yang semacam ini, tak ada setiap orang yang alim mengaku-ngaku bahwa dirinya itu adalah mursyid. Karena banyak orang itu ingin jadi mursyid tapi tidak memenuhi syarat. Banyak orang itu ingin menjadi murabbi tapi tidak memenuhi syarat yang harus dimiliki. Ini dijelaskan oleh beliau, man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Orang yang layak menggantikan Rasulullah. Ini yang sampean harus hafalkan dan sampean harus ingat tetap. Yaitu man yu'ridu an hubbid dunya, orang yang betul-betul berpaling daripada dunia. Orang yang betul-betul tidak suka dunia, hatinya tidak ada sedikit pun cinta terhadap dunia. Orangnya alim, banyak ilmunya, kemudian menjadi murabbi, pendidik jiwa kita, kemudian menunjukkan ke jalan yang benar. Dia sendiri di situ secara bukti nyata tidak ada sedikit pun rasa cinta terhadap dunia. Nah, ini yang menjadi syarat kan. Pertama ini masih. Jadi kok ada orang alim kok doyan dunia, itu maka dia hanya tinggal status alimnya, tapi tidak layak menjadi niyabatan an Rasulillah atau naiban li Rasulillah, pengganti daripada Nabi. Makanya debuna Sahal Mahfud ada satu pertanyaan dari sebagian santrinya dulu, status kiai itu sebetulnya seperti apa definisinya? Orang itu disebut kiai itu kalau bagaimana? Itu Maka jawaban daripada Syekh Sahal Mahfud almarhum al-maghfurlah kajian itu, kiai itu satu status yang diberikan kepada setiap orang al-mutabahhar fil ulum, orang yang memang luas keilmuannya, mendalami dalam keagamaannya, alladzi ya'malu bi'ulumih, yang betul-betul mengamalkan seluruh ilmunya. Dan dia itu orang yang betul-betul dekat kepada Allah, berpaling daripada dunia. Itu kiai zaman dulu kayak gitu sifatnya. Keilmuannya luar biasa, perilakunya sesuai dengan ilmunya. Siapapun yang memandanginya pasti dia sudah ternasihati. Itu dan dia berpaling, hatinya tidak suka dunia, jauh daripada cinta dunia, dan dirinya, hatinya selalu muta'alliqun billah, punya hubungan terhadap Gusti Allah. Kemudian sesuai perkembangan zaman ada pergeseran nilai. Yang dulunya kiai itu kayak itu hebatnya, ahli riyadhah, ahli terakat, ahli pasah, ahli sholat. Kemudian status tersebut diberikan kepada orang-orang yang paham ilmu agama saja. Siapapun yang paham ilmu agama, tahu, hanya sekedar tahu, tapi diamalkan atau tidak, maka disematkan status kiai kepada dirinya. Itu pergeseran nilai namanya. Mbah, saya tidak tahu nanti di zamannya sampean, ketika sudah menjadi pemimpin semua, amin gitu atau anak-anak sampean, apakah status seperti kiai, seperti al-ustad,
itu disematkan kepada orang-orang yang bersongkok saja atau orang-orang yang mungkin berjubah atau bersorban saja. Karena pergeseran nilai setiap bertambahnya zaman itu pasti selalu ada. Makanya dulu sempat saya singgung, al-ustad itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang memiliki status atau gelar profesor. Kalau di Kairo, Mesir, Al-Azhar itu, di Al-Azhar itu status ustadz itu alimnya luar biasa, karena sudah sampai pada level profesor. Makanya ketika disebut man balago ila darajatil ustadiyah, itu maksudnya orang yang sampai pada gelar profesor. Al-ustad insinyur misalkan, maka yang dimaksud adalah profesor insinyur. Al-ustad doktor itu maksudnya profesor doktor. Kemudian status tersebut berpindah di negara kita, sehingga siapapun yang berceramah itu dipanggil ustad. Pergeseran nilai. Bahkan jangankan itu, orang yang bersongkok saja di situ dipanggil ustad. Semua santri, kadang santri pondok, di situ semuanya dipanggil ustad. Ikroman itu bagus. Kita ikroman kepada santri itu bagus, dengan memanggil kalimat yang mulia itu bagus. Tapi konsekuensinya itu di zaman sekarang, tak semua ustadz, tak semua kiai itu bisa dijadikan sebuah panutan. Kenapa? Karena terdapat pergeseran nilai. Kita harus menelaah, kita harus memilih dan memilah terlebih dahulu. Kemudian wahubbil jah. Kriteria kedua, orang alim, mursyid, murabbi yang layak menggantikan Rasul, dia itu memang betul-betul tidak cinta pangkat kedudukan. Dia itu dijadikan apapun, maka dia itu bahagia dan beramal sesuai dengan fitrahnya. Kalau dia ditaruh di bawah, maka dia bermanfaat di bawah. Kalau dia itu ditaruh di belakang, maka di belakang dia memberikan manfaat. Tetap takut kepada Allah, tetap membimbing orang-orang di belakang. Lain cerita jika ada seseorang yang alim, kemudian ditaruh di belakang tidak mau, ditaruh di bawah juga menolak, inginnya selalu di atas, inginnya selalu di depan, dikesampingkan dia marah, tidak diperhatikan dia tersinggung, maka jelas dia itu tidak layak menjadi niyabah an Rasulillah. Jadi ulama dulu itu jadi apa saja, dia itu manfaat. Karena orang mukmin itu sejatinya demikian. Ainama wudi' nafa'. Orang mukmin itu dimanapun dia berada pasti bermanfaat. Jadi satpam bermanfaat, jadi petani dia bermanfaat, jadi apapun, pokok dia memakai keilmuannya, membawa keilmuannya, maka ilmunya pasti diamalkan. Apalagi jadi guru. Jadi gitu ya. Lihat sampean men ketemuan bi orang ngak nikah. Orang ngak alim ngamal lagi ilmu. Sedikit hatinya tak ada cinta kepada dunia dan kedudukan, maka sampean segera bergegas untuk mengikuti dia. Wa kana qad taba'a li saksin basirin tatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Kemudian syarat berikutnya, dia mengikuti orang lain yang basirah, memiliki mata hati, yang memiliki pandangan hati, hatinya hidup,
yang mana semua itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, orang yang patut dijadikan panutan itu harus memiliki guru lagi. Gurunya itu basirun, memang orang yang betul-betul memiliki hati yang sadar, hati dan jiwa yang tenang. Pancen al-irsyad ila sabilillah ongku, dan itu tasalsul, nyambung berantai hingga Rasulullah. Gurunya ke guru, guru ke guru, gurunya ke guru lagi sampai kepada Rasulullah. Aja saya kocak sanad yang bersambung itu kan. Ini kepentingan murabbi yang memiliki hubungan ikatan dengan gurunya lagi, dan gurunya juga sama memiliki hubungan kepada guru yang sebelumnya. Ini yang perlu kita perhatikan itu ya. Terus ini juga syarat yang sangat penting. Wa kana muhsinan riyadatan nafsihi bi qillatil akli. Dia itu orang yang baik, indah, dan sangat-sangat sempurna riyadahnya. Riyadatun nafsi yang dimiliki oleh dirinya itu betul-betul disempurnakan dengan baik, yaitu dengan cara qillatil akli, sedikit dalam makan, mengakan secukupnya. Itu ya, kalau makan di situ secukupnya, tidak banyak makan. Wal qauli, kalau ngobrol berbincang-bincang di situ sedikit ngomongnya. Jagongan jarang ngomong dia. Diajak bercanda sedikit bercandanya. Wan naumih, tidurnya sedikit. Nah, ini terakat-terakat yang patut dilakukan oleh al-murabbi wal mursyid, kemudian wasyaikh, yang layak kita ikuti. Sedikit makan, sedikit ngomong, dan juga sedikit tidur. Wa kasratis shalah was sadaqah was saum. Kemudian dia itu banyak sholatnya banyak. Sholat apapun dilakukan, pokok saya penting ya sholat tersebut tidak diharamkan oleh Gusti Allah. Banyak sedekah dan banyak berpuasa. Ini kan kriteria ulama-ulama dulu kan. Yang gini Banten kata luar biasa. Saya ingat betul Al-Mukarram Ki Haji Abdul Mujib Husnan. Ki Mujib itu wakilah, saya dengar ceritanya. Itu setiap hari beliau itu puasa kan. Meriadoi semua keluarga, kemudian santri-santrinya semua diri riyadoi gitu etrakaten. Kalau sholat itu beliau Masya Allah, itulah orang yang patut kita jadikan panutan. Tutuk wong sing gur modal cangkem tok. Orang yang hanya modal cangkem tok di zaman sekarang itu banyak. Kalau cuma ngandalkan cangkem, culuk itu siapapun bisa kan. Tapi untuk irsyad, memberikan petunjuk itu yang jarang. Ini memberikan petunjuk ya. Memberikan petunjuk itu begini. Kalau contoh bapak terhadap anak itu contohnya begini. Misalkan Jumatan, anak nih kayak tonton ben bapak. Ayo nak Jumatan nak, tonton. Ada saya kocak irsyad. Benida iya memberikan petunjuk. Jom dimandi dan jalan Jumatan. Bapan korogan berdepor, tay nyantai pas tengide. Bid anak itu akan berpikir loh, mak engkau korokun kewirosoran melolo. Abang jek nyaman senyor, lama kelamaan akan berkurang itu nilai adab dari sang anak terhadap sang bapak.
Bid anak akan meniru perilaku sang bapak. Lah orang-orang dulu itu diajari betul. Mangkan orang lambe nikah mendi anak, kemudian bapak ni kan tercabis ke kiai, hiba anak ni kan. Tonton. Agar kebiasaan sang anak itu dekat dengan para ulama. Tapi kalau sekarang kadang anak itu tak boleh ikut-ikut urusan orang tua. Dari mah tasarono orang kotar kiai deki koro sak ngerosak nisa. Lah dituntun dengan baik anak itu. Kemudian dimintakan doa kepada kiai, doakan anak saya kiai. Itu orang-orang dulu. Mensedekah orang lambe, bah anak saya cerangi congnya pese bagi-bagi ke orang sing ngemis roh. Itu orang dulu, biar anak itu membiasakan diri ketika besar memberi kepada orang. Manakin kan punten, anak itu wes ngitok beneran ngemis. Kemarin gibah kemarin. Nah akhirnya setelah besar, anak tetap suudon kepada orang ngemis. Ini jangan-jangan dia itu mau nyuri nanti. Gara-gara siapa? Gara-gara bapak yang ngajarin ndak genah. Atau orang tua, ibu yang ngajarin ndak genah. Pokok dalam hal kebaikan apapun, kita harus melibatkan anak. Gibah anak nih kan. Makle oning makle neroh itu ya. Lah nikah saya kocak murabbi itu kayak gini kan. Diajak bukan menyuruh. Wa kana bi mutaba'atihi dzalika asy-syaikh al-basira ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu siratan. Wallahu a'lam bissawab.